Kedukaan akan menjauh. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga mendapati kalian dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, berbicara tentang pengharapan kepada orang yang sedang mengalami penderitaan yang berat, tentunya rada sulit. Karena penderitaan yang sekarang dihadapi tidak seperti yang kita rasakan. Dia sendiri yang merasakan betapa beratnya dan betapa sakitnya dirinya saat ini. Namun itu bukan berarti kata-kata pengharapan dan kehadiran kita tidak diperlukan. Kita perlu ada di sana untuk turut merasakan penderitaan, kesulitan yang sedang dihadapi. Seandainya saja kita bisa mampu melakukan sesuatu, kita perlu melakukan itu untuk kebaikan sesama kita. Kita perlu ada di sana untuk memberikan sedikit pengharapan bahwa semua akan baik-baik saja. Semua akan berlalu. Itulah panggilan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini berbicara tentang pengharapan bagi kita ketika kita sedang berada pada saat-saat yang sulit dan rasa sakit yang membebani kehidupan kita. Tuhan melalui sabdanya memberikan peneguhan kepada kita semua bahwa kedukaan itu akan berlalu. Rasa sakit yang kita alami pasti ada akhirnya. Walau kita sedang bingung menanti akhirnya seperti apa, tetapi Tuhan mau menguatkan dan meneguhkan kita bahwa semua akan baik-baik saja. Dalam nubuat Yesaya, kita diberikan pengharapan bahwa kedukaan kita akan menjauh. Penderitaan yang sedang kita alami akan berlalu. Karena Tuhan mendatangi kehidupan kita. Dan ketika Ia datang dalam kehidupan kita, semua akan baik-baik saja. Kita yang sedang lumpuh bisa berjalan. Kita yang sedang kekurangan makanan dan minuman pasti akan mendapatkan secukupnya. Kita yang sedang menghadapi persoalan hidup yang berat pasti akan berlalu. Intinya bahwa Tuhan Allah menjanjikan suatu masa pembebasan dari berbagai macam pengalaman kedukaan, penderitaan, dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Ini adalah suatu pengharapan yang besar bagi kita sebagai orang beriman untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa kelak suatu saat Ia pasti akan mendatangi kita dan menghapus semua pengalaman pahit yang sedang kita hadapi. Dalam bacaan Injil, kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang ditandu dan dibawa oleh teman-teman dan kerabatnya ke hadapan Yesus. Kepada orang lumpuh itu Yesus berkata bahwa karena imannya
orang itu akan disembuhkan. Hal ini selain menunjukkan kuasa Yesus yang besar dalam penderitaan kehidupan kita manusia, terutama orang yang lumpuh itu, kita juga mau ditunjukkan bahwa sikap pengharapan itu ditunjukkan dengan bela rasa terhadap mereka yang sedang berada dalam keadaan sulit. Orang itu sampai berada di hadapan Yesus karena orang-orang yang ada di sekitarnya yang bisa mampu melihat melewati penderitaan karena mereka sedang tidak mengalaminya, mau memberikan pengharapan kepada orang lumpuh itu. Pengharapan itu mereka tunjukkan dengan menandu orang itu dan membawanya ke hadapan Yesus. Karena melihat iman dan perjuangan mereka serta pengharapan mereka akan kesembuhan sesama mereka, maka orang lumpuh itu disembuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, entah apa penderitaanmu saat ini, entah apa kesulitanmu saat ini, mungkin tak ada satupun yang tahu. Bahkan saya sendiri yang membuat renungan ini pun tidak tahu. Tetapi Tuhan melalui sabdanya mau menyapa Anda pun, dimanapun Anda berada. Mau menyapa kita sekalian dalam berbagai macam pengalaman pahit yang sedang kita hadapi. Tuhan mau meneguhkan bahwa semua akan baik-baik saja. Itulah artinya mengapa kita beriman harus memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menjauhkan berbagai macam penderitaan dan pengalaman pahit yang sedang kita hadapi. Angkatlah wajahmu dan tataplah Tuhan yang sedang mau menjangkau kehidupan kita dan berusaha untuk menjauhkan segala macam pengalaman pahit itu. Suatu ketika dalam cara yang menakjubkan, yang tidak kita sadari, Tuhan akan membawa pergi semua pengalaman pahit itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.